Matius 11 ayat yang ke-28 menjadi sebuah ayat yang saya percaya sebagian kita orang-orang Kristen pasti mengenalnya. Ya, pernah minimal membacanya. Yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Sebuah undangan buat kita yang letih lesu, ya berbeban berat, capek dalam menjalani hidup ini. Apa sih yang membuat kita menjadi letih lesu? Menurut saya karena punya beban berat. Sehingga membuat kita menjadi letih, lesu, capek, nggak bergairah, nggak bersemangat. Karena kita punya beban yang sangat berat. Apa yang menjadi beban dalam hidup kita? Mungkin kita masing-masing berbeda, punya beban yang satu dengan lainnya berbeda. Ada yang punya beban karena masalah anak, masalah keluarga, masalah suami atau istri, pasangan hidup kita. Atau kebanyakan mungkin banyak di antara kita berbeban berat karena masalah keuangan, kesehatan, penyakit kita. Itu membuat kita menjadi lesu, capek. Kenapa? Karena bebannya terlalu berat. Nah, bagi kita yang punya masalah hari ini, ada undangan dari Tuhan kita yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu." Kita akan bisa menemukan kelegaan karena Tuhan memberikan kelegaan buat kita. Dan menurut saya bukan cuma kepada kita-kita yang punya beban, masalah, persoalan yang membuat kita menjadi letih lesu. Tetapi beban berat itu juga bisa dikarenakan karena aturan-aturan manusia. Zaman dulu orang Yahudi mempunyai begitu banyak peraturan dan aturan-aturan yang membuat mereka tidak bisa berjumpa, bertemu, ya datang kepada Tuhan. Misalnya mereka punya aturan untuk orang-orang yang penyakit tertentu. Misalnya saja penyakit kusta, itu tidak boleh datang ke bait Tuhan. Bahkan untuk orang yang cacat tubuhnya, padahal kan cacat tubuhnya mungkin kebanyakan mereka tidak menginginkannya dan tidak mencari atau mendapatkan cacat tubuh karena keinginan mereka. Tapi mungkin ada di antara kita yang menjadi cacat tubuh karena kelahiran. Karena cacat bawaan, dari lahir kita cacat. Entah itu mungkin timpang, entah mungkin itu kidal, entah itu mungkin punya mata yang berbeda, ya seperti juling, tahu julingnya, dan sebagainya. Ya, bahkan orang pendek, kerdil, cebol itu juga menjadi cacat yang nggak boleh datang ke rumah Tuhan. Padahal kan dia dilahirkan tidak menginginkan dia menjadi orang cebol atau kerdil atau orang pendek. Tapi lahir dia sudah menjadi cacat seperti itu. Tetapi aturan-aturan manusia membatasi orang tidak bisa bertemu atau datang ke rumah Tuhan. Terlebih lagi bagi para wanita yang sedang haid, yang lagi menstruasi, tidak juga boleh datang ke rumah Tuhan. Jadi ada begitu banyak aturan, hukum-hukum yang membuat manusia yang mau mencari Tuhan justru kesulitan, tidak bisa datang ketemu dengan Tuhan. Karena manusia-manusia lain membuat banyak aturan-aturan. Nah, bagi mereka yang mempunyai banyak aturan-aturan yang menghalangi mereka untuk bisa berjumpa, untuk bisa datang kepada Tuhan, untuk bisa ketemu dengan Tuhan, ini pun Tuhan beri undangan. Amin. Wow, luar biasa. Mungkin bagi kita yang capek untuk hidup sempurna, bagi kita yang capek untuk hidup kelihatannya kudus, mau dipandang orang ini orang suci, orang hebat, tapi kita rasanya capek menjalani itu.
karena keterpaksaan atau kepura-puraan atau memakai topeng supaya kita dilihat menjadi orang benar dan kudus. Kita coba mematuhi peraturan-peraturan dan rasanya kita sudah nggak sanggup. Ya, karena rasanya aturan-aturan itu sangat begitu berat, membebani hidupnya. Tuhan juga memberikan undangan kepada orang-orang seperti itu. Wah, sebuah undangan yang luar biasa menurut saya. Amin. Lalu bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Apakah datang kepada Tuhan itu harus dengan pujian, penyembahan, dengan puasa, dengan doa, dengan deklarasi dan sebagainya? Ternyata kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Untuk bisa datang kepada Tuhan, cukup hanya yang perlu kita lakukan adalah seperti ini. Itu dijawab dalam, kita bisa membacanya dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-25 sampai ke-27. Khususnya dikatakan ya, itu kita bisa mendapatkan kelegaan pada waktu ternyata hanya cukup dengan pengenalan akan Bapa kita. Matius pasal 11 ayat ke-25 sampai ke-27 saya bacakan bagi Anda. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu kesembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Di ayat ke-27, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Jadi ternyata rahasia untuk bisa datang kepada Tuhan gampang banget. Ya, dikatakan ya, pengenalan kepada Bapa lah yang membuat kita bisa datang kepada Tuhan. Nah, waktu kita mengenal Bapa kita dengan benar, saya percaya kita akan mendapatkan kelegaan. Sebagaimana kita mengenal Bapa kita secara jasmani, ya misalnya papa kita, ayah kita, dedi kita, ya abah kita. Itu kalau kita kenal mereka sebagai bapa yang penuh dengan kekejaman, penuh dengan kekerasan, kedisiplinan, wah hukuman. Saya percaya seorang anak menjadi takut untuk bisa datang kepada bapa itu. Seperti saya contohnya ya. Saya dulu punya papa saya itu cukup keras. Ya jadinya papa saya ini untuk mengajar anak-anaknya itu cukup keras menurut saya. Sehingga pada waktu anak-anaknya saya melakukan kesalahan, maka hukuman yang kami terima itu juga sangat keras. Seperti apa sih? Papa saya itu kan pengusaha bengkel, jadi punya bengkel di rumah. Nah, di dalam bengkel tentunya banyak rantai-rantai besi yang digunakan. Entah rantai besi itu dipakai untuk menarik mobil yang mogok, entah rantai besi itu untuk bisa membantu mengangkat mobil dan sebagainya. Jadi pokoknya rantai besi itu sangat berguna di dalam bengkel, pasti ada. Nah, papa saya kalau mau menghukum anak-anaknya ya yang dianggap nakal, dia pegang rantai. Nah, kami tidak perlu dirantai, tidak perlu dipukuli. Tapi waktu ngeliat papa saya pegang rantai, saya ini udah gemeter. Saya ini takut, jantung saya, hati saya rasanya dak dikduk. Kenapa? Karena takut dipukul sama rantai itu. Jadi saya nggak bisa bermanja-manja kepada papa saya karena pengenalan saya kan papa saya adalah seorang yang kejam, orang yang keras, orang yang suka menghukum dan memukul. Tetapi pada waktu saya mengenal papa saya punya pengenalan yang lain akan papa saya. Saya tahu dia ternyata adalah papa yang baik, papa yang lemah lembut, papa yang penyayang, papa yang penuh kasih. Saudara, beda banget. Saya akan bisa datang kepada papa saya dan bermanja-manja.
Saya sering menyenderkan kepala saya mungkin ke dadanya dan berkata, menggoyangkan tangannya dan ngeglendot, kata saya, istilah saya ngelendotin, dan teriak dan berkata, "Pak, mau, Pak, mau." Pada waktu saya menginginkan sesuatu. Kok bisa begitu? Karena pengenalan akan papa saya itu berubah. Waktu dulu saya mengenal papa saya seorang yang keras, sekarang saya punya pengenalan yang betul bahwa papa saya adalah seorang yang baik, maka sikap saya untuk datang kepada papa saya sangat berbeda. Begitulah pengenalan kita akan Bapa kita yang di surga. Waktu Anda mengenal Bapamu yang di surga adalah Bapa yang penuh kejam, penuh penghukuman, penuh kedisiplinan. Wah, orang ya kayaknya Tuhan itu kok sepertinya jahat banget. Maka saya percaya kita tidak mau datang kepadanya. Tapi pada waktu kita tahu, kita kenal dia adalah Bapa yang penuh cinta, maka kita akan bisa datang kepadanya dan berteriak, berkata, bahkan bisa menangis dan berkata, "Pak, tolong dong Pak, Pak, mau Pak." Betapa luar biasanya waktu kita mengenal Bapa kita dengan benar. Nah jadinya walaupun kita belum bisa berbuat banyak untuk Tuhan kita belum bisa melayani Tuhan kita mungkin karena keterbatasan kita, karena mungkin pekerjaan kita atau satu dua hal yang membuat kita tidak bisa melayani. Saya mau katakan jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir karena Bapa kita menerima kita sebagai anak-anaknya tanpa syarat. Sebagaimana orang tua bisa mengasihi anaknya tanpa syarat, tanpa perlu anak-anaknya itu usaha dulu, bekerja dulu, menyenangkan hatinya dulu, ya baru orang tuanya menyayangi. Enggak saudara, tetapi orang tua bisa menyayangi anaknya walaupun anaknya kerjanya nangis dan nangis. Seorang bayi belum bisa lakukan apa-apa. Dia cuma bisa nangis dan nangis. Ya minta dan minta. Tetapi orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya yang belum bisa melakukan apa-apa. Orang tuanya akan bekerja keras. Orang tuanya akan lembur, banting tulang hanya untuk bisa menafkahi anaknya. Hanya untuk bisa membeli sekaleng susu. Orang tua rela berjerih lelah bekerja keras untuk bisa menyekolahkan anaknya. Orang tuanya juga berusaha ya mencari nafkah agar anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Jadi artinya kita punya Bapa yang mengasihi kita sangat limpah. Dan waktu kita punya pengenalan yang baik seperti ini, maka saya percaya kita tidak akan menjadi capek. Beban masalah kita sudah banyak, persoalan hidup kita mungkin menumpuk. Ya, kita mungkin rasanya sudah letih, lesu, letoy, lemah, capek dan sebagainya. Ditambah waktu kita merasa diri kita nggak layak, merasa diri kita nggak berguna, merasa kita tidak kudus, kita tidak benar di dalam Tuhan. Kita merasa hidup kita nggak ada artinya. Kita merasa Tuhan marah kepada kita karena kita belum melayani, karena kita belum bisa berbuat banyak. Itu akan menambah persoalan dalam hidup kita. Kita akan bertambah stres. Tapi waktu Anda tahu dia adalah Bapa yang penuh cinta, saya berharap, saya berdoa agar Anda mendapatkan ketenangan. Pertama kali bayi mengucapkan kata-kata atau perkataan pertama seorang bayi mengucapkan adalah, menurut saya ya, saya lihat itu adalah ba atau papa atau mama. Ya karena saya perhatikan cucu saya semua pada waktu mereka masih bayi dan pertama kali belajar bicara, itu perkataan yang pertama mereka ucapkan. Papa atau baba atau mama. Ya artinya papa, mama. Jadi penyebutan pertama mereka ucapkan untuk orang tua. Dan pertama kali mereka sebelum belajar matematika, sebelum belajar bahasa, belum belajar berhitung, adalah belajar mengucapkan kata papa atau mama. Dan pertama kali yang mereka buat pada waktu mereka takut adalah mereka mencari orang tuanya.
Entah takut dengan binatang yang mungkin mau mengganggu, atau takut takut jatuh karena ketinggian, atau takut sesuatu karena geledek atau guntur atau hujan atau suara yang menakutkan. Mereka pasti berlari mencari orang tua. Jadi begitulah juga hidup kita pada waktu kita punya persoalan, pada waktu kita mempunyai ketakutan, pada waktu kita mau belajar, kenalilah papamu. Maka saya percaya kita akan mengalami kedamaian dan ketenangan. Persoalan kita pasti habis, masalah kita akan lenyap, karena sebagaimana badai pasti berlalu. Awan yang ada, yang gelap akan tertiup angin dan matahari kembali bersinar. Kita akan punya hari-hari yang cerah. Kita akan punya hari-hari yang bahagia. Karena masalah kita sudah berlalu. Dan waktu kita masih menghadapi masalah yang masih banyak, tetap nantikan. Hidupmu satu waktu akan mendapatkan kelegaan. Waktu kita mendapatkan pengenalan akan Bapa kita yang sangat baik, maka kita akan mempunyai rest. Dan masalah kita tidak bertambah banyak karena terintimidasi oleh rasa bersalah. Tapi karena kita mengenal Bapa kita yang baik, kita akan bisa menghadapi persoalan kita. Kita bisa menghadapi hidup kita. Kita bisa menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita tahu Bapa kita akan menolong kita sebagai anak-anaknya. Dan pengenalan Bapa yang baik yang selalu akan menolong anaknya, yang selalu menyertai anaknya, akan membuat kita menjadi kuat di dalam menjalani hidup ini. Amin. Tentunya buat kita saya mau katakan shalom bagi Anda semua, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Amin.